Kurangan 30 mililiter minyak goreng mungkin terlihat sepele ya kalau kita lihat atau ambil perorangan atau jika hanya 1-2 kemasan mungkin kalau buat ibu-ibu ini hanya untuk masak berapa kali lah nggak lebih dari 3 kali. Tapi kalau diakumulasikan dalam skala nasional bisa menjadi pertanyaan, apakah ini hanya kesalahan teknis atau ada potensi pelanggaran yang merugikan masyarakat secara luas? Pemeriksaan yang akhirnya dilakukan oleh Satgas Pangan dan juga Kementerian Perdagangan memang akhirnya menemukan bahwa ada selisih, tapi memang selisihnya ini masih dalam batas toleransi. Tapi apakah batas ini adil bagi konsumen dan yang lebih penting lagi siapa yang akhirnya diuntungkan dari selisih ini dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengawasan dari distribusi minyak kita ini. Nah, kita akan membahasnya dalam Editor's View kali ini bersama dengan Kang Hendra dan juga Mas Iqbal. Pertanyaan saya yang pertama adalah sederhana. Ini kan isu atau kasus yang cukup kompleks begitu. Kalau kita bicara dari segi produksi hingga segi distribusi sampai ke level masyarakat. Mungkin kita boleh analisis terlebih dahulu keberadaan dari minyak kita terlebih dahulu begitu ya. Kita agak mundur sedikit ke belakang. Ini kan ada alasannya waktu itu. Mungkin boleh dijelaskan dari perspektif redaksi seperti apa melihat fenomena adanya minyak kita sampai pada akhirnya hingga kini ada dari fenomena minyak kita disunat. Gitu. Oke Dina, jadi minyak kita itu sebenarnya kemunculan sejak lama ya, sekitar 2009. Saat itu ada di tengah ada isu bagaimana orang Indonesia itu banyak mengkonsumsi minyak goreng dari minyak curah. Dianggap tidak higienis kan. Nah waktu itu Kementerian Perdagangan ada ide bagaimana supaya meningkatkan level kualitas minyak goreng Indonesia. Muncullah minyak kita, konsepnya bagaimana supaya memberikan produk yang lebih higienis dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam pengembangannya ketika kemarin 2 tahun lalu ada gonjang-ganjing harga minyak goreng, nah minyak kita itu kan juga jadi semacam instrumen untuk menyelesaikan lah ketika harga minyak goreng sempat melonjak sampai 25.000 per liter ya kan. Itu kan akhirnya muncullah ide soal bagaimana menyajikan minyak goreng yang higienis dan terjangkau. Bahkan ada subsidi waktu itu kan. Nah, apalagi sekarang sudah ada kebijakan yang lebih terukur dengan adanya kebijakan DMO, domestic obligation gitu kan, supaya produsen yang mau mengekspor CPO-nya bisa mengalihkan sebagian untuk domestik dan berubah jadi minyak kita gitu. Nah, dalam pelaksana memang disitulah terjadi penyimpangan termasuk dalam kategori penyunatan takaran yang memang itu sebuah tuh yang sangat kasat mata ya, bisa dibuktikan dengan gampang ya. Dan ini kita belum bicara soal masalah kualitas, belum bicara soal masalah SNI-nya, belum bicara soal izin-izinnya. Ini saja sudah ketahuan pelanggaran dan menurut saya ini sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Karena dalam konsekuensinya ketika masyarakat membeli minyak kita yang takarannya di bawah seharusnya kan sesuai undang-undang perlindungan konsumen kan dia harus mendapat kompensasi ya, dikembalikan lagi. Nah sekarang sampai sekarang gimana cara mengembalikan yang sudah dibeli itu kan? Nah itu yang perlu negara juga harus mengatur juga gimana melindungi itu. Oke.